Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu, kembali bersua kembali. Nah, di kesempatan podcast kali ini, saya bisa berkesempatan ini untuk bisa bertatap muka langsung dengan pimpinan Bawaslu RI, Ibu Loli Suhendi, Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat gitu ya, dan Humas. Nah, bener nih kayaknya sekarang. Udah bener ya Bu ya? Benar. Nah, beliau sengaja pada kesempatan siang hari ini hadir ke Purwakarta untuk melakukan supervisi ya terkait dengan kesiapan Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam hal persiapan rekrutmen pengawas pemilu di tingkat kecamatan, karena salah satu tahapan pengawasan yang paling dekat saya kira di antaranya itu, di luar tentu saja tahapan-tahapan yang lain. Ibu Loli, apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Nampak sih sebenarnya dari ini aura dan karismanya. Mudah-mudahan nih waktu yang sangat singkat sebenarnya. Kita hanya dikasih waktu sama produser podcast ini tidak lebih dari 5 atau 10 menit. Nah, saya kira mudah-mudahan waktu yang sangat berharga ini akan sangat lebih berharga lagi dengan apa yang akan nanti disampaikan oleh Bu Loli. Kamu yang sehat? Alhamdulillah. Itu yang penting, biar hostnya lancar. Nah, meskipun sekarang sudah menjelang pertengahan bulan, tapi insya Allah cukuplah nanti sampai akhir bulan gitu ya. Saya kira langsung saja akan saya berikan kesempatan untuk Bu Loli. Kira-kira apa saja nih yang harus dipersiapkan oleh Bawaslu Kabupaten, terutama dalam rangka menghadapi tahapan persiapan pengawas ad hoc di tingkat kecamatan. Iya, terima kasih Kang Oyang. Sahabat Bawaslu, jadi memang saat ini karena kita sudah masuk di tahapan untuk pemilu 2024, banyak hal yang sedang disiapkan oleh Bawaslu RI. Salah satunya adalah memastikan kesiapan jajaran pengawas pemilu untuk ready terhadap berbagai situasi yang akan kita hadapi. Nanti tanggal 14 Desember itu akan menjadi waktu penetapan partai politik peserta pemilu. Maka pasca itu semuanya akan bergerak sangat cepat, bergerak maju, kesigapan kita menjadi penting. Nah, yang kedua, salah satu kesigapan penting soal jajaran adalah berkenaan dengan rekrutmen ad hoc yang harus kita lakukan. Mulai dari Panwascam, nanti kemudian disusul PKD, selanjutnya disusul dengan PTPS. Maka kali ini kita perlu memastikan nih refleksi di Bawaslu Kabupaten Purwakarta. Proses rekrutmen jajaran ad hoc lalu pemilu 2019 apa kendalanya? Jangan sampai kendala yang terjadi dulu kemudian berpotensi terjadi lagi sekarang. Karena kalau seperti itu berarti kita tidak siap, kita tidak punya strategi untuk mengatasi persoalan. Jatuh pada Tupai itu tidak jatuh 2 kali pada lubang yang sama. Nah, jangan sampai Bawaslu mengalami kendala yang sama dengan rekrutmen ad hoc pemilu 2019. Maka ini perlu kita cek bareng-bareng. Yang kedua adalah soal berbagai hal yang berkenaan dengan jajaran ad hoc ini. Kenapa harus disiapkan jauh-jauh hari? Berkaca dari peristiwa 2019, juga misalnya Pilkada 2020. Maka sebenarnya salah satu yang menjadi antisipasi kita adalah jangan sampai saat waktu rekrutmen tiba kita kesulitan dalam proses rekrutmen ini. Banyak faktornya, misalnya soal syarat usia ya kan, jajaran Panwascam ini kan minimal usia yang diatur dalam undang-undang 25 tahun dalam masa kerja yang tidak terlalu lama, sehingga memang salah satu yang menjadi indikasi kesulitan yang lalu adalah pemenuhan syarat usia ini. Nah, ini kita antisipasinya seperti apa? Ini yang penting juga dicek di Kabupaten Purwakarta. Yang sedang RI lakukan saat ini memang adalah menyiapkan berbagai instrumennya. Misalnya soal pedoman rekrutmen Panwascam. Ini yang saat ini gitu ya? Ya, supaya nanti karena kan kewenangan untuk merekrut Panwascam ini adanya di Kabupaten Purwakarta, di kabupaten kota. Sehingga memang pedoman harus kami siapkan sebaik-baiknya untuk mudah dipahami, mudah juga dilaksanakan. Jangan sampai pahamnya gampang, laksanainnya susah. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini yang sedang konsentrasi kami dilakukan dalam tahap akhir untuk itu. Seperti itu gambaran awalnya, Kang Oyang. Oke. Tapi kalau berbicara timeline gitu ya, kira-kira sebenarnya mulai kapan nih rekrutmen itu akan dilaksanakan? Kalau tadi kan soal penetapan
Parpol misalnya itu di bulan Desember. Rekrutmen ini akan mulai kapan dan sejak kapan pula mereka ini akan mulai bertugas? Sebenarnya saat ini kita sudah harusnya bisa membentuk Panwascam ya, karena Panwascam harus dibentuk sebelum PPK dibentuk. Nah, dalam range waktu yang kita miliki, rekrutmen jajaran ad hoc di Bawaslu ini akan kita lakukan di bulan September minggu ketiga. Jadi mulai sebelumnya tentu sudah ada sosialisasi. Saya lihat juga kan di berbagai akun media sosial Bawaslu kabupaten kota sudah ada tuh yang bilang coming soon, siapkan diri Anda kalau mau daftar Panwascam gitu ya. Nah ini kan sosialisasinya sudah jalan. Nanti di minggu ketiga jika tidak ada pergeseran karena sesuatu yang krusial, dimulai proses pendaftaran yang ujungnya itu nanti tentu dengan pelantikan Panwascam terpilih. Harapannya Oktober kita sudah punya jajaran Panwascam, akhir Oktober gitu udah punya. Berarti sekitar 1 bulan lagi ya. Sekarang September, Oktober sudah punya jajaran pengawas di tingkat kecamatan. Oke, itu soal timeline. Lalu yang kedua tadi sempat disinggung soal usia minimal 25 tahun ya. Kalau maksimal mungkin nggak ada ya. Batasan misalnya sudah 65 atau 63 tahun ini udah usia bonus itu tetap diperkenankan. Tetap diperkenankan karena bagi Bawaslu semakin banyak orang yang berminat untuk datang di jajaran ad hoc kita, itu menunjukkan setiap orang tuh punya kepedulian yang tinggi terhadap proses demokrasi. Jadi dibuka saja, siapapun bisa mendaftar dengan batas minimal 25 tahun, tetapi ambang batas atasnya tidak kita atur. Kenapa? Karena itu tadi siapapun boleh terlibat. Tetapi ada proses seleksi yang harus dilalui sehingga nanti memang yang terpilih adalah harapan kami orang-orang terbaik dari berbagai sisi, baik rekam jejaknya, soal integritas, baik soal pengetahuan dan kecakapannya, termasuk soal staminanya, ya kan? Karena 2019 banyak sekali jajaran kita yang kemudian harus mengalami sakit karena ketidaksiapan menanggung beban kerja yang begitu tinggi. Nah ini jadi hal yang dihitung. Ada proses seleksi nanti yang akan dilewati, tetapi secara objektif kita akan membuka kesempatan buat semua orang asal memenuhi syarat yang diatur undang-undang. Kalau soal pendidikan, undang-undang kan jelas SMA. SMA ya. Berarti yang SMA atau mungkin kalau kesetaraan juga bisa ya? Iya bisa, karena kan kalimatnya SMA atau yang sederajat. Oke, saya kira ini nih kesempatan dan peluang bagi sahabat Bawaslu. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan Bawaslu RI bahwa tank itu sekitar akhir September atau tepatnya mungkin di bulan Oktober itu sudah akan mulai dibuka ya. No. Minggu ketiga September kita akan proses membuka, Oktober kita sudah punya. Nah, bahkan ternyata lebih dekat lagi nih. Berarti persiapan, kelengkapan dokumen sebagai prasyarat nanti untuk mendaftar saya kira sudah disiapkan oleh sahabat Bawaslu semua. Dan itu artinya bahwa ketika teman-teman sudah mendaftar, maka peluang untuk bisa ikut bergabung dalam dunia pengawasan pemilu itu semakin terbuka lebar. Kalau komposisi masih 3 ya? Kita masih 3 ya? karena belum ada revisi undang-undang ya. Harapan kita kalau ada revisi undang-undang kita bisa 5 kayak PPK kan. Iya. Tapi sementara masih 3 saya kira bisa nggak tuh? Bisa apa? Bisa kan 3 mengcover kerjaan yang banyak. Nah itu maksud saya yang saya tanyakan. Kalau PPK aja di KPU misalnya ada 5 komisioner gitu ya, nah ternyata di Bawaslu malah tetap masih bertahan di angka 3. Saya kira bisa nggak ya? Karena undang-undang kita berubah. Jadi kalau undang-undang kita berubah, tentu salah satu hal yang ingin kita revisi soal komposisi juga. Oke. Berarti dari usia ini 25 tahun, dari pendidikan minimal SMA, lalu kemudian ada syarat khusus kan? Ya, tidak boleh apa atau iya tidak boleh kalau terpidana maka dia harus ada ini ya, tidak bisa ada keterangan tidak pernah dipidana selama 5 tahun misalnya gitu, itu kan diatur. Lalu dia punya pengalaman kepemiluan itu juga diatur. Jangan sampai nanti begitu dilantik ternyata Panwascam yang terpilih tidak bisa bekerja. Nah itu hati-hati karena yang dibutuhkan adalah negara bangsa. Jadi pengetahuan kepemiluan itu juga menjadi syarat yang diatur dalam undang-undang. Termasuk mungkin anggota partai politik itu udah jelas ya? Iya udah jelas itu, karena kita harus repartisan. Siap. Oke, saya kira itu sahabat Bawaslu. Saya sebenarnya masih pengen panjang lebar untuk membahas segala hal, tetapi produser dari tadi udah masuk mata.
bahwa Siapkan saya diri, yang ini penting ya. tolong siapkan perhatikan diri. jamnya gitu ya. Nah, Nah, mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bertemu kembali dengan tema yang berbeda tentu saja, dengan suasana yang lebih hangat juga, kayaknya pas kalau malam-malam, sore-sore hujan ngopi atau ngeteh. Saya ingin sampaikan terima kasih untuk pimpinan Bawaslu Sami-sami. RI. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kita, apa ini judulnya, yang pasti tentang rencana Kesiapan rekrutmen, Bawaslu Purwakarta kesiapan dong berarti ya. macam. Insya Allah lah, kalau untuk Bawaslu kayaknya siap lah ya. Nanti seperti apa informasi lebih lanjutnya kita akan tunggu di sesi selanjutnya. Saya Oyang ST Bimnos, terima kasih untuk seluruh sahabat Bawaslu, terima kasih untuk Bu Loli, kita ketemu lagi. Allahumma fiq la qomitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.